Push. Oke. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Oli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Saya udah di Jakarta, tapi lagi di kantor imigrasi perpanjang paspor. Oh, tapi bisa jalan, nggak apa-apa. operasinya gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, operasinya luar biasa. Recovery-nya cepat karena memang tidak open surgery yang besar, tapi hanya minor surgery yang minor open, pakai robot Pak. Jadi alhamdulillah teknologi zaman sekarang ya. Jadi recover-nya hanya dalam 1-2 hari sudah biasa makan sendiri, sudah bisa duduk. Dan alhamdulillah dia adalah kandidat yang bisa dilakukan robotic surgery. Jadi recovery-nya alhamdulillah cepat walaupun operasinya 12,5 jam. Tapi memang karena robotik jadi memang jadi lama karena memang sangat presisi dan ini, tapi alhamdulillah. Jadi nanti ini kita nunggu sampai recovery selesai, mudah-mudahan kankernya tidak tumbuh secara cepat, jadi bisa operasi lagi nanti kira-kira 6 minggu lagi Pak. Nggak tahu kalau yang 6 minggu lagi ini operasi liver apakah bisa robotik lagi, kalau nggak bisa robotik ya Allah. Ya sudah takdir Allah, nanti kita pokoknya jalanin aja. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdhal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, silakan. Sudah sempat disentuhkah ini ya? Kamu malah Pak Ustadz. Ya. Sudah di print. Sudah di print. Baik. Ya, kriterianya masih seperti biasa, cuman ganti ayat saja. Jadi sama, teorinya sama. Sekarang yang pertama, Pak Akhroja. Nomor 1 apa ya? Harf. Oke. Harf istinaf. Nomor 2, Akhroja. Akhroja ya? Saya salah. Atba'a. Atba'a, Pak. Oh, Atba'a. Sebentar. Untung Atba'a. saya nggak salah ngeprint nih. Atba'a. Oh, sebentar. Atba'a yang belum. Yang nomor 78, Pak. Untung nggak salah ngeprint, Nor. Iya, aku sampai. Itu sama Marot, Norma. Aku sampai bawa-bawa ke Singapura ya. Ini waktu itu aku pikir bisa ya. Ternyata. Dulu saya kira Pak Atba'a ya. Atba'a, Pak. Atba'a. Atba'a. Oh iya. Iya. Oke.
Fa-nya sih sama, Pak. Iya, fa-nya sama. Hmm. Oh, iya. Fa-nya sama, setelahnya beda-beda. Iya, betul. Surat Toha nomor 20. Ya. Ya. Oke. Sekarang nomor 2 ya. Kalau fa-nya sama tadi. Nomor 2 atba. Fiil Fiil. madi. Fiil madi, ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kira-kira fi'il madhinya jenisnya berapa huruf? 4. 4, betul ya? 4. Sekarang berikutnya nomor 3. Misalkan Domir. nomor Isim. 2. Kembali ke nomor Isim. 2 tadi. Isim domir. Ya, home-nya isim dhamir. Sebentar, kalau kita kembali ke nomor 2 tadi, kalau seandainya atba'a kita tidak tahu artinya dan kemudian kita harus mencari di kamus, kira-kira huruf apa apa saja yang menjadi patokan kita untuk mencari atba'a itu? Hmm. Ab, A, ba, Alif. alif, 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 ba, ba. to, ain. taba'a. Taba'a. Ba'ain, jangan lupa Oh, ba'nya. A, Oh iya. Ya, Lain. jadi kalau dicari di Hamzah dipastikan nggak akan ketemu Nggak wilayah ada itu. ya, nggak Ya, ada ya. sampai Oh. kiamat juga nggak akan ketemu. Taba'a. taba'a. Ya, jadi apa nama tak ba'ain karena kita tadi Tambahan. makanya ini berapa huruf? 4 huruf kan. Kalau 4 huruf itu berarti tambahannya 1. Nah, Oh iya, tambahannya mana? Nah, tambahannya Hamzah. Jadi Hamzah Hamzah. jangan dicari. Iya, Jangan iya. dicari di Hamzahnya, harus di huruf asli ya, huruf asli. Nah, itulah gunanya kita mengetahui pola-pola itu dari mulai 3 huruf tanpa tambahan, 4 huruf tambahan 1, berarti ya 5 huruf berarti tambahannya 2, dan 6 huruf tambahannya 3 itu agar kita tahu mana yang tambahan dan nggak perlu kita cari, dan mana yang asli dan itulah yang perlu kita cari. Oke, sekarang nomor 4, Fir'aunu. Isim. Isim. Oke, karena nama orang ya. Iya. Kemudian nomor 5, Bi. Harf. Harf. Harf jar. Ya. Oke, harf jar. Kemudian nomor 6. Junun. Kalau Junun. kalau sudah ada harf jar itu pasti apa sesudahnya? Isim. Isim. Gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi sebenarnya. Oh, Oh, gitu Kalau ya. sudah ada harf jar, iya sia-sia waktunya buat mikirin harf jar. Oke, sekarang nomor 7. Hi. Isim. isim. Nah, isim. Isim apa namanya? Dom, Domir. Isim domir. dhamir. Baik. Berbaris mutasil ya kalau nama lengkapnya. Nama panggilannya dhamir gitu aja boleh. Ya. Kemudian nomor 8, fa lagi. Harf. Harf. Harf apa kira-kira kalau fa di tengah-tengah? Harf atof. Harf atof ya. Jadi Ya. artinya lalu. Lalu. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Iya. 9. Isim. 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 Isim bukan? Ya. Oh, iya. Ghashiyah. Rosia. Fa'ila. Apa? Ghashiyah. Fa'ila. Fa'il. Ghashiyah. Berarti Fiil. fiil. Fi'il. Fiil. Fi'il apa kira-kira? Ghashiyah. Fiil madi. Madi. Fi'il madi. Berapa huruf? 3. 3. Nah, itu kan polanya kan fa'ila. Fa'ila. 3 huruf itu kan bunyinya cuma 3. Polanya ya, pola bunyinya kalau nggak fa'ala, fathah semua, atau fa'ila, tengahnya kasroh, atau fa'ula, tengahnya dhammah. Nah, ada fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Di luar itu nggak ada lagi. Jadi kalau fi'il madhi yang 3 huruf, kalau nggak fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Boleh.
Nah, terus kemudian nomor 10. Hum. Hum. Isim. Isim. Domir. 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 Nomor 11. Min. Hal. Harf. Harf apa? Haf. Nomor 11 itu apa namanya? Taukid itu ya, Pak? Bukan min. Masa min Oh, min. taukid? Dari. Min. Mina. Min itu harf jar. Jar. Oh, Fajar. Ya, Oh. harf jar. Apalnya harf jar cuman bi aja ya. Bi. Iya. Iya. Padahal harf jar itu kan banyak. Eh, Ya, min itu harf jar juga. Kemudian nomor 12, al-yammi. Berarti Isim. isim. Pasti isim ya. Pertama ada Iya. al. Ada Iya. al-nya. Terus jatuh setelah harf jar. Itu udah pasti isim. Nah, terus nomor 13, ma. Ma itu Ma. min ma. Apa yang? Jadi harf. Karena kebalik. Kalau Eh, apa yang apa yang isim. jadi isim ya? Oh, apa ya? Nah, kalau yang harf itu tidak. Tidak, iya benar. Kalau Salah ya. artinya tidak, baru dia harf. Tapi kalau dia artinya apa yang pasti isim. Ya. Mm-mm. Isim apa namanya? Kalau dia isim. Ma itu isim. Isim apa namanya? Kalau Mausul. isim mausul ya. Isim mausul. Mausul itu yang disambung. Maksudnya yang Mm-mm. disambung itu yang harus disambung. Maksudnya isim mausul itu tidak boleh dan tidak pernah ada jatuh di akhir kalimat. Jadi pasti disambung. Ada sambungannya di belakang. Kemudian nomor 14. Ghashiyah. Nah, sama ini Oh, nomor iya. 14. Sama. Fa'ilah. Bilang. Fa'ilah. Fi'il. Fa'il. Fi'il. Dia fi'il, ya. Fi'il. Terus nomor 15. Hum lagi. Isim. 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 Dhamir baris berfasli. Baik, sekarang kita bikin mufrad tasniah sama jamak tapi dia mudhof ya. Kalau mudhof itu disandarkan itu tidak boleh ada tanwin kalau memang dia tunggal. Kemudian yang biasanya makna dua itu ada nunnya di belakang, nunnya harus dibuang karena nun Wah. itu diasumsikan sebagai pengganti dari tanwin. Nah, sekarang kalau tunggal rofa, orang yang mendatangi masjid, hadir. Hadir itu orang yang hadir, orang yang menghadiri. Hadiru. 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 Hadirul. Hadirul masjidi. Masjidi. Kemudian kalau jar bunyinya Hadiril Hadiril. masjid. hadiril masjidi. Kalau nasab Hadirul Masjidi. hadiral masjidi. Kemudian untuk dua rofa, dua orang rofa. Hadiroh. Oh, Ya, hadiru. hadiral masjidi. Pakai Masjidi. alif ya. Ya, asalnya kalau nggak ada mudhof ilaihnya al masjidi, mestinya bunyinya hadironi. Hadironi. Nah, gitu. Kemudian nomor 2 dan 3 ini sama, jar sama nasabnya. Gimana bunyinya? Hiroi. Hadiroinil. Mas. Hadiroinil. Hal Hadiroil. Hadiroil. Masjidi. hadiroil masjidi. Masjidi. Asalnya hadiroini. Kemudian dibuang ninya jadi haldiroi. Ya-nya itu sukun tadinya. Karena ya-nya sukun, bertemu dengan awalan kata al yang lamnya sukun, sukun ketemu sukun itu tidak bisa berbunyi. Oleh karena itulah maka akhir dari kata yang pertama harus mendatangkan bunyi bantuan, yaitu kasroh. Ya, SOP-nya bunyi bantuan itu harus kasroh kecuali pada dua hal. Ya. Jadi kalau kasus seperti ini, asalnya haldiroi, ya-nya mati, kemudian bertemu dengan al, sama-sama mati, untuk menyambungkan akhir kata yang mati dengan awal kata yang mati, itu tidak boleh mati dua-duanya, harus ada bantuan bunyi. Dan bantuan bunyi untuk akhir dari kata yang pertama harus kasroh, kecuali pada dua hal. Yang pertama pada min. Jadi min itu harus menggunakan fathah, minal, bukan minil. Ya. Yang kedua yaitu domir, domir untuk jamak yang ada mimnya di belakang. Misalkan hum, antum, ada mimnya kan? Nah, itu
meme-nya kan mati. Kalau untuk menyambungkan dengan kata berikutnya yang awalannya mati, maka itu termasuk pengecualian, tidak menggunakan kasroh, tapi menggunakan dhammah. Alaihimul humul wa ulaika humul muflihun, bukan humil ya, tapi humul. Itu pengecualian. Jadi pengecualiannya ada dua. Yang pertama, Min. pada min dia tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan fathah. Contohnya minal masjidi. Yang kedua, pada dhamir-dhamir jamak, dhamir-dhamir jamak yang berakhiran mim, maka dia menggunakan dhammah. Kenapa dhammah? Karena dhamir jamak untuk yang laki-laki, untuk yang mudzakkar itu biasanya identik dengan wawu. Nah, wawu itu identik dengan harokat dhammah. Maka dhamir-dhamir jamak mudzakkar yang berakhiran mim, cara menyambungkannya dengan mendatangkan bantuan dhammah. Jadi tidak kasroh. Itu pengecualian. Baik, sekarang oh ya, karena ini nanti mungkin ada pertanyaan. Setelah ini ya, jamak ini ya, kita jamak dulu bikin. Jamak mudzakkar rafa. Hadirul masjidi. Hadirul masjidi. Jadi, Kemudian untuk jar sama nasabnya sama bunyinya. Hadiril. Hadiril masjidi. Hadiril masjidi. Nah, pertanyaannya begini, ini kan wawu mati. Ini Iya. lam mati. Ini ya mati. Ini lam mati. Kenapa tidak dikasih harokat gitu kan? Seperti tadi. Mati ketemu mati. Kenapa? Lam. Karena sebelumnya wawu adalah dhammah, nggak ada Dhammah. masalah. Sebelumnya ya adalah kasroh, nggak ada masalah, gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau yang mati itu wawu atau ya, di mana wawu sebelumnya dhammah, sebelumnya ya adalah kasroh, itu tidak perlu bantuan. Tinggal langsung saja cara pembacaannya wawu atau ya itu seolah-olah tidak ada. Jadi kalau Ya. bacanya nggak usah dipanjangkan hadirul masjid, nggak usah. Langsung Oh, Ya. hadirul masjid. nggak perlu panjangin. Ya nggak perlu. Nah, itu kalau belajar aja. Tapi kalau yang sesungguhnya tidak. Oke. Ya, langsung hadiril masjid. Nasab juga begitu, hadiril masjid. Jadi kalau di bahasa lisankan itu panjang karena mati ketemu mati tidak dibaca. Terutama juga termasuk ketika kita baca Quran. Ya, kalau ada wawu sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasroh, itu tidak perlu dipanjangkan kalau bertemu dengan mati. Ya, contoh tadi seperti fil masjid, fi itu kan ada ya mati kan? Fi. Iya. Tapi bukan fil masjid, bukan. Tapi langsung fil masjid. Majesti. Gitu. Jadi kenapa ini ya dihidupkan yang pada hadirohil masjid? Karena sebelumnya ya itu fathah. Padahal ya itu identik dengan kasroh gitu. Ya identik dengan kasroh gitu ya. Terus kemudian di hadirul masjid, kenapa wawunya tidak dihidupkan? Karena sebelumnya wawu sudah dhammah, nggak ada masalah. Jadi dibikin langsung saja. Seolah-olah tidak ada ya, tidak perlu dipanjangkan kalau baca. Tidak perlu dipanjangkan. Baik, sekarang yang muannas. Ya, muannas rafa tunggal. Mufrad ya. Hadiratul masjidi. Hadiratul masjid. Kalau jar? Hadiratil Hadiratil masjid. Kalau nasab? Hadiratal masjid. Hadiratal masjid. Sekarang tasniyah rafa 2. Hadirah. Hadira. Ada taknya. Iya. Hadiratal masjid. Nah, membaca yang sesungguhnya nggak usah pakai panjang. Hadiratal masjid gitu. Iya. Nah, kalau jar sama nasab gimana? Hadiratil Nah, ini baru dihidupkan ya. Hadiratil masjidi. Karena sebelumnya ya bukan kasro. Sekarang rofa untuk jamak muannas. Hadirat. Kalau ini panjang. Hadirat. Ada. Hadirat. Hadiratul masjid.
Kemudian kalau jar sama nasab, jarnya apa? Hadirat Hadir. masjid. Ah, kalau nasabnya? Sama Hadirat. hadiratil masjid. Hadiratil masjid. Sama ya. Kita ingat-ingat kalau ada jamak muannas itu kalau berharokat kasroh belum tentu jar, tapi bisa jadi dia sedang nasab. Kalau ada jamak muannas. Baik, selanjutnya untuk pola-pola ini. Ya. Yang pertama adalah pola ketiga. Kalau pola ketiga itu biasanya lambangnya AA. AA berarti bunyinya Jahama. za, Zahama. zahama, mudhari'nya Yah. Yazhamu. Amu. yazhamu, terus fi'il amrnya Izham. Iz izham, terus makna subjeknya eh, Oliko. Zahiku. Jahidun. Jahimun. zahimun, Jahimun. tim yang bermakna objek Mahzumun. Mazlumun. mazhumun, Mazhumun. isim makna tempat dan waktu Mazhamun. ma- mazhamun. Maham. Pokoknya patokannya pada fi'il mudhari ya. Patokannya pada fi'il mudhari. Kalau kasroh, kasroh. Tapi kalau bukan kasroh, nanti semuanya fathah. Ya, semuanya akan menjadi fathah. Mazhamun. Sekarang berikutnya ini 4. Rumusnya IA. zami Jami. Ya, zami'ah. Terus mudhari'nya yaz Yars. Ia. u Ia. yaz, Yazmaun. yazma'u. Oke. Yasma'u. Kemudian fi'il amrnya iz Yars. Izma. izma'. Kemudian makna subjeknya Zamiun. un zami'un. Makna objeknya Mazmuun. Majmun. mazmu'un, tempat waktu. Majma'un. Oke, mazma'un. Berikutnya 1. AU. Aku. Au. Berarti Au. fi'il madhinya Zabaro. zanaro. Zanaro. Terus Naro. mudhari'nya yaz nu yaznuru. Terus fi'il amrnya It's uz uz. us. Ya. Ya. uz Uz, nur. uz Nur. Makna subjeknya za Zamirun. i oke, Nirun. zanirun. Kemudian isim makna objeknya Maznurun. maznurun. Makna tempat waktu Masnarun. maznarun. Ya, maznarun. Jadi patokannya pada fi'il mudhari. Kita lihat di sini nggak ada yang kasroh. Jadi di sini harus semuanya fathah. Baik, berikutnya. Ini berapa huruf? 5. Ini 2, 3, 4 5. Kira-kira bacanya apa? Ifta'ah. Tazahama. 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 Tajaham. Ikut pola apa? Tajaham. Tafa'ala. Allah. Oke, tafa'ala ya. Jadi tazahama mengikuti pola tafa'ala. 5 huruf ya. Nah, ini yang berawalan ta itu biasanya punya ciri khas. Ciri khasnya adalah dia berbeda dengan pola-pola yang lain. Yaitu pada fi'il mudhari dan fi'il amrnya, huruf tengahnya yang kalau yang lain itu kasroh, dia tetap fathah seperti fi'il madhinya. Itu yang harus diingat. Saya ulang, fi'il madhi yang 5 huruf yang berawalan ta, dia punya ciri khas yang berbeda dengan pola-pola yang lain. Bila pola-pola yang lain, untuk fi'il mudhari dan fi'il amr, itu huruf sebelum terakhir atau huruf tengahnya kasroh, tapi yang berawalan ta ini dia tetap di fathah. Ya, tetap di fathah. Jadi tidak berubah dari fi'il madhinya pada huruf tengahnya sama-sama fathah.
Baik, sekarang kita bikin fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari dari tazahama? Yataza. Yatazahama. Yatazahamu. Ya, jadi Yatazahamu. haknya itu tidak perlu Yatazahamu. kasroh ya. Yatazahamu. Kemudian fi'il amarnya. Taha. Tazam. Tazah. Tazaham. Tazah. Tazaham. 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 Sekarang kalau bikin master itu kata benda, pembendaan dari kata kerja. Kalau master itu tinggal di dhammah huruf tengahnya, terus ditanwin belakangnya. Oh, Tahal. Haza, Tazah. Tahimun. Uzum. dhammah Amun. Tahaza hudun. Ah. Tajahum. Tazahumun. Umum. Tazahumun. Nih, dhammah nih huruf tengahnya ya. Tajahum. Kita ingat-ingat apa? Tahajud. Ya, tahajud boleh ya. Tadabbur, tahajud ya. Ya, pokoknya yang berawalan tak untuk kata bendanya didhammahkan huruf tengahnya. Baik, sekarang isi makna subjeknya. Mun. Hmm. Muntah. Mutazahimun. Dun. Imun. Imun. Kemudian makna objeknya. Mutazahamun. Muntahamun. Tazahamun. Kemudian makna tempat waktu sama ya. Muntajahamun. Ya. Mutazahamun. Mutazahamun. Huruf aslinya apa saja? Za. Ha. Mim. Za, ha, sama mim. Mim. Baik. Sekarang yang berikutnya. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4. 4. Bacanya. 4. Azma'ah. Azma'ah. Kalau begitu ikut pola apa Azma'ah? Aslama. Af'al. Af'ala. 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 Ya, nanti ini bahasanya masih pola ya. Kalau bahasa aslinya itu ikut wazan apa gitu ya. Wazan itu pola. Wazan. Pola. Wazan, bukan wajan, wazan. Za. Wazan pakai za. Azma'ah. Wajan. Wajan goreng. Nah, sekarang untuk fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari'nya ingat itu azma'a itu 4 huruf. Dia punya ciri khas. Apa kira-kira yang bisa kita ingat dari ciri khas 4 huruf ketika mudhari? Depannya you. Depannya Depannya you. Itu berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain tuh pakai iya. Ya. Pakai fathah. Tapi untuk yang 4 huruf itu semuanya dhammah. Baik, sekarang fi'il mudhari'nya berbunyi Berarti Yuzmi'u. mi. apa? Yuzmi'u. Yuzmi'u. Yusmi'u. Harus kasroh ya sebelum terakhir. Yuzmi'u. Yusmi'u. Fi'il amarnya. Yuzmi. Azmi. Azmi. Masdarnya. Islam. Ya, Isma'un. panjang sebelum terakhir. Islam. Oh, Isma'un. Harus panjang. Isma'un. Isma'un. Terus isi makna subjeknya. Muz. Muz. Muzmi'u. Muzmi'un. Kalau makna objek, makna tempat waktu. Muzma'un. Huruf aslinya. Za'mi. Ain. Ain. Sama ain. Baik, sekarang ini berawalan tak itu sudah pasti berapa huruf? Kalau fi'il madhi. 5. Pasti 5. Nggak ada yang awalan tak 4. Harus 5. Kalau 5 berarti apa itu? Ada tasjid. Ada tasdidnya. Baik. Kalau begitu ini bunyinya apa? Wazan naro. Apa? Naro. Wazan naro. Berarti ikut wazan apa? Tafa'ala ya. Tafa'ala. Betul. Tafa'ala. Terus langsung karena ini berawalan tak, kita ingat pada fi'il mudhari sama fi'il amar. Fi'il mudhari berbunyi Yatazannaro. yatazannaru. Naru. Ya. Non-nya tidak perlu kasroh. Yatazannaru. Terus fi'il amarnya? Tazannar. Tazannar. Masdarnya? Nah, masdarnya. Yaitu tazannurun. Harus dhamma ya.
Tazannurun. Tadi kan bilangnya tahajud ya, sama itu. Tazannurun. Kemudian isim makna subjeknya Mutazannarun. Mutazannirun. Nirun. mutazannirun. Mana objek, mana bentuk Mutajanarun. Narun. mutazannirun. Huruf aslinya apa saja? Za, nun, ro. Za, nun, Ya. sama ro. Ro. Berikutnya. Ini dari tazahama. Oke. Tazahama, dia seorang laki-laki. Subjeknya maksudnya ya. Tazahama, dia seorang laki-laki. Sekarang kalau dia seorang perempuan gimana? Tazahamat. 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 Oke, tazahamat. Kalau mereka berdua laki-laki. Tazahama. Kalau mereka berduanya perempuan. Tazahamata. Tazahamata. Oke. Kemudian kalau mereka jamak laki-laki. Tazahamu. Tazahamu. Merekanya perempuan. Tazahamna. Tazahamna. Kamu seorang laki-laki. Tazahamata. Tazaham. Tazahamta. Hamta. Ya, tazahama itu artinya berdesak-desakan gitu ya. Tazahamta. Kamu laki-laki telah berdesak-desakan. Sekarang kalau kamunya perempuan, telah Tazahamti. tazahamti. Kalian berdua berdesak-desakan. Tazahamtuma. Nah, enaknya ini kalau tuma itu laki-laki perempuan sama. Kemudian kalian jamak laki-laki Tazahamtum. Tazahamtum. Baik, sekarang kalau kalian perempuan, semuanya perempuan. Tunna. Tazahamtunna. Aku telah berdesak-desakan. Tazahamtu. Tazahamtu kami. Tazahamna. Tazahamna. Baik. Sekarang fi'il mudhari'nya. Tazahamna itu fi'il mudhari'nya apa? Tazahamu. Oke, ya tazahamu. Dia laki-laki sedang berdesak-desakan. Sekarang kalau dia perempuan sedang berdesak-desakan. Tazahamu. Tazahamu. Mereka berdua laki-laki. Ya tazahamani. Nah, ada ninya ya. Ya tazahamani. Kalau mereka berduanya perempuan. Betul. Tatazahamani. Bentuk belakangnya sama, bedanya di depan. Laki pakai ya, perempuan pakai ta. Itu kalau masih orang ketiga ya. Baik. Tapi kalau nanti orang kedua semuanya sama, menggunakan ta semua. Baik. Sekarang kalau mereka, kalau ini juga agak beda ini. Mereka ya tazahamuna. Karena belakangnya beda, nanti depannya harus sama. Merekanya untuk jamak perempuan. Kalau ya tazahamna. ya tazahamna. Baik, sekarang kamu seorang laki-laki anta. Berarti Tazahamu. Tazahamu. Kalau kamu seorang perempuan. Tatazahamina. Tatazahamina. Kalian berdua untuk laki-laki maupun perempuan. Tatazahamani. Oke, sama nih. Tatazahamani. Sama ya. Berbeda kalau untuk orang berdua, orang ketiga ya. Ini beda antara laki-laki sama perempuan. Tapi kalau sudah orang kedua, itu sama-sama menggunakan ta. Baik, sekarang kalian untuk jamak laki-laki. Tazahamuna. Kalau kalian untuk perempuan? Tatazahamna. Aku? Atazahamu, kami? Natazahamu. Sekarang fi'il amr, perintah. Oh ya. Yang tadi kan
Kamu tadi? laki-laki. Tatazaham. Taknya satu Ta- aja. Oh, Tazaham. 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 tatazaham. Tazaham. Kamunya perempuan. Tazahamni. Tazahami. Kalian berdua. Tazahama. Tatazaham. Tazaham. Tazahama. Jadi perempuan laki sama. Kalian untuk laki-laki. Tazahamu. Jamu. Tazahamu. Kaliannya perempuan. Tazaham. Nah. Hamni. Tazahama. Ya. Tazaham. Tazaham. Baik. Sekarang berikutnya. Nah, ini. 1, 2. 8. Ya 8. Ya, ini kita pakai ini dulu. 8 itu kira-kira dulu ya. Nomor 1 apa? La. La. Harf. La. Nah, yang kedua apa kira-kira nanti? Takro. Takrobu. Takrobu. Nomor 3 apa kira-kira? Wau. Wawunya. Nomor 4 apa? Solata. Salata. Nomor 5? Wa. Wa. Nomor 6? Antum. Nomor 7? Antum. Sukoro. Sama. Nomor 8? Yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi? Di mana? Ya. 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 Jangan kalau nggak ada tersembunyi. Iya. Oh, soal sembunyi nggak ada. Nggak ada ya. Kan gini, kalau nggak ada itu bisa tersembunyi. Yang kedua bisa dibuang. Yang ketiga itu bisa gabungan. Iya. Oh. Ya. Iya. Jadi harus dipilih tuh. Mau sembunyi, mau ngumpet, atau mau dibuang, atau dia gabungan. Oke, sekarang gini. Ini dulu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Ini kalau dari depan, jumlahnya jumlah apa dulu? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Takrobu. Betul. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Setiap fi'il itu pasti butuh fa'il, subjek. Ya. Mana fa'il atau subjeknya? Subjeknya wau. Wawu. Oke, taqrabu itu kan artinya mendekati. Ya, berarti kalau ada tak sama wawu kan kalian biasanya ya. Kalian mendekati. Mendekati itu membutuhkan objek ya, membutuhkan maf'ul bih atau tidak dari sisi arti. Mendekati sesuatu ya. Ya. Oke. Berarti objek atau maf'ul bih itu biasanya bukan biasanya ya. Standarnya aturannya harus nasab atau rofa. Objek. Maf'ul bih objek itu nasab atau rofa. Rofa. Kalau rofa fa'il. Oh, fa'il. Maf'ul bih apa? Nasab ya. Nasab. Ya. Nasab. Nah, ada yang nasab nggak di situ? Ada. Mana? As-sholat. Nah, as-sholata berarti kebutuhannya semuanya sudah terpenuhi belum? Udah. Nah, sudah. Jadi Objek. subjeknya fa'ilnya wau, objek atau maf'ul bihnya sudah as-sholata. Berarti la taqrabus sholata itu kalimatnya sudah lengkap atau belum? Udah. Berarti wa antum sukaro itu kalimat baru atau yang lain? Kalimat baru. Yang Dan. Oke, jadi wa antum sukaro itu kalimat baru atau tidak? Ya, kalimat baru. Sebenarnya kalimat baru. Nah, jadi di dalam Di dalam satu paragraf, di dalam satu ide, satu paragraf itu kan seringkali atau bahkan hampir semuanya ya, itu akan melibatkan lebih dari satu kalimat. Dalam satu paragraf itu melibatkan lebih dari satu kalimat. Nah, ketika lebih dari satu kalimat itu, pasti kita harus memahami hubungan antar kalimat.
Jadi kalimat berikutnya ini sebagai apa? Terhadap kalimat pertamanya kan gitu. Posisinya mau jadi apa? Menjelaskan apa kan gitu. Konteksnya apa? Kok dia dijadikan kalimat kedua untuk mendukung kalimat yang sebelumnya. Kan pasti ada hubungan. Nah, di dalam bahasa Arab itu hubungannya cuma dua pilihan. Kalau melibatkan kalimat yang lain, kalimat baru, sedangkan belum titik, ya belum wakof, itu hubungannya cuma dua pilihan. Yang pertama, kalau tidak A sama B gitu ya. Ya. Ya, jadi yang pertama pilihannya menjadi sifat. Oh, Sifat itu menjadi naat atau sifat. Jadi kalau sifat itu nanti di sela-sela perbatasan kalimat, antar kalimat, kita kasih yang seandainya menjadi sifat. Yang kedua, pilihan kedua adalah kalimat kedua itu posisinya sebagai hal. Hal itu keterangan keadaan. oh berarti ini hal. Hal itu keterangan keadaan. Nah, kalau sifat, kembali ke yang pertama, kalau sifat karakternya dia akan selalu mengikuti. Ya, kalau sebelumnya nasab dia ikut nasab, gitu kan? Kalau sebelumnya jar ya ikut jar, itu sifat. Tapi kalau hal dia punya karakter sendiri. Hal itu keterangan keadaan itu harus nasab. Berarti nanti posisi jumlahnya harus posisi nasab atau mahal nasab. Tuh. Tapi kalau menjadi sifat, ya kita lihat isim kata terakhir dari kalimat sebelumnya. Kalau nasab berarti jumlah yang kedua itu menjadi mahal. Kalau rofa, mahal rofa. Kalau jar, ya mahal jar. Gitu ya. Kalau sebelumnya nasab, ya mahal nasab dia. Karena sifat itu memang karakternya hanya mengikuti sebelumnya. Tidak punya karakter baku. Nah, hal itu punya karakter baku. Dia harus nasab. Ya, jadi apapun sebelumnya, dia tetap harus posisi nasab atau mahal nasab. Oke, kemudian untuk hal itu punya ciri lagi. Dia cirinya perbatasan antar kalimat itu ada dua pilihan atau dua-duanya harus dimasukkan. Yang pertama ada wawunya, wawu ya, tapi wawunya itu artinya bukan dan, tapi bisa sedangkan. Kemudian yang kedua, biasanya setelah wawu itu dhamir. Ya, biasanya setelah wawu itu dhamir. Nah, dua hal itu boleh satu-satu, boleh diambil satu, boleh dua-duanya. Jadi boleh wawunya saja tanpa dhamir, boleh dhamirnya saja tanpa wawu, boleh dua-duanya. Nah, yang sering terjadi adalah dua-duanya ada. Yang sering terjadi dua-duanya ada. Wawunya ada, dhamirnya pun ada. Wa antum sukara. Jadi pertanyaannya adalah jumlah yang kedua ini dia posisinya sebagai apa terhadap kalimat Sebagai pertama? hal. Sebagai hal. Karena Hal. ciri-cirinya sangat mendukung. Ada wawu sama Ada wawu dan ada domir. ada dhamir. Nah, kemudian ini apa namanya untuk membedakan jumlah kedua itu menjadi hal atau menjadi sifat itu apa yang membedakan? Patokannya apa? Patokannya ada pada apa kata terakhir dari kalimat yang pertama. Kata terakhir itu pasti isim, ya. Kata terakhir dalam sebuah kalimat itu pasti isim. Sekarang kata terakhir dari kalimat yang pertama apa? Kata As-sholata. as-sholata. Nah, apa yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat ada dua hal juga. Kita pastikan dulu isimnya itu isim yang nakiroh, yang masih umum, atau yang sudah ma'rifat. Ma'rifat itu tertentu. Nah, salah satu ciri ma'rifat yang paling menonjol adalah ada alnya. Ya, ada alnya. As-sholata ada alnya kan? Nah, kalau pilihannya atau kalimat pertama itu posisinya sebagai sifat,
biasanya kata terakhir dari kalimat sebelumnya adalah nakiro, tidak ada alnya, Hmm. masih umum. Sedangkan Hmm. kalau hal itu biasanya kata terakhirnya adalah kata ma'rifah, ada alnya. Nah, itu sebagai untuk meyakinkan bahwa wa antum sukara itu memang posisinya hal. Karena kata terakhir pada kalimat pertama adalah ma'rifah, yaitu as-salata ada alnya. Jadi pertanyaannya nomor Kalau 8. ini Mhm. kalau ini berarti isimnya isim makrifat, ya Makrifah. kan? Nah, Karena solata pakai ada alnya. jadi Maka kalimat berikutnya adalah hal gitu ya. betul. Nah, jadi nomor 8-nya mana? Ini kan nomor 8 belum nih. Itu hal itu wa antum Ya, Wa sukaro. antum ya, sukara. jadi bukan tersembunyi ya, tapi gabungan. Menjadi hal. Oke. Gabungan. Ya, Oh, ini dia. jadi sebenarnya nggak ada itu bukan berarti tersembunyi, tapi sebenarnya ada, cuman kita tidak menganggap itu sebagai hitungan. Ya, kelihatan semuanya. Jadi lengkap satu kalimat itu posisinya sebagai hal. Itu nomor 8 ya, wa antum sukaro. Oke, takrobu tadi mendekati. Antum kalian. Sukaro itu orang-orang yang mabuk. Mabuk. Ya. Nah, Jangan sukaro itu. langsung ganti sholat. Terus wa antum sukaro. Eh, Janganlah kalian ya, sholat kalian mabuk. padahal kalian mabok. Padahal aku sedangkan. Nah, Jadi janganlah kalian mendekati sholat, sedangkan kalian adalah orang-orang yang mabuk. Berarti kalau nggak lagi sholat boleh mabuk gitu. Tadinya. dulu. Dulu Hmm. sebelum ayat 90 surah Al-Maidah itu boleh. Mabuk itu masih halal loh. Ya, minum minuman keras, khamar maksudnya, itu masih boleh. Karena memang di Arab itu kan kalau malam dingin. Kalau dingin itu orang pada minum untuk menghangatkan badan. Kalau belum mabuk tapi untuk menghangatkan badan boleh dong. Oh, kalau sekarang sudah nggak boleh, mau alasan Boleh. apa? Karena Sekarang pakai bandrek ya, kayak bandrek. Oh iya, pakai sekarang ban. pakai baterai, jahe juga bisa kan, apa aja bisa banyak. Kalau di tropis mah banyak. Nah, masalahnya di gurun itu udah nggak banyak pilihan. Ya, kalau di kita mah banyak, minum jahe juga bisa, apa aja bisa, baterai bisa ya. Ada tuh kalau mau ini bir peletok, Oh iya. Oh, iya. birnya orang Betawi. Heeh. Bir-bir juga ya, tapi namanya aja. Oke ya, jadi taqrabus shalah dan wa antum sukara. Sekarang nomor 1 lah, apalah? Nafi. Harf nafi. Nahi. Oh, Nahi. nafi. Nah, itu dia deh. Ya, itu lupa. Oh nahi salah ya, nahi ya. Jadi Fi'il modori. kalau kita menghadapi la, itu ada dua macam. Ada la yang harf nafi, ada la yang harf nahi. Nahi. Kalau nafi berarti artinya tidak. Kalau nahi jangan. Kalau nahi jangan. Terus bedanya lagi, kalau nafi tidak membawa pengaruh, Mm-mm. sedangkan kalau nahi membawa pengaruh pada fi'il mudhari yaitu menjazmkan. Nah, itu bedanya antara la nafi sama la nahi. Jadi kalau la nafi itu bebas ya, diikuti oleh apa saja. Kalau nafi itu bebas, diikuti oleh apa saja. Tapi kalau nahi itu hanya diikuti oleh fi'il mudhari. Fi'il modori. Nah, terus nanti kalau ingin memastikan bahwa itu untuk nahi, tinggal apakah fi'il mudhari'nya berubah jadi jazm, ya. Oh. Kalau meskipun fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari'nya tetap rofa, maka itu nafi. Oh. Ya, jadi nggak Itu yang menjamin kalau jasemnya itu yang iya, menjurus. jazmnya itu ya untuk memastikan jangan.
Jadi tidak semua mudhari kemudian la-nya la nahi, tidak. Kita harus lihat dulu mudhari'nya kondisinya seperti apa. Masih tetap rafa atau sudah berubah menjadi jazam. Sekarang kalau kita lihat nomor 2 itu kan fi'il mudhari kan? Iya. Hmm. Itu fi'il mudhari'nya sedang rafa atau sudah berubah jadi jazam? Sekilas dulu. Nomor 2. Untuk memastikan la-nya harf apa? Takrobu itu Tidak ada nun, terbuangnya nun berarti dia ya enggak. Jasem. Biasanya kan Jasem. takrobuna gitu kan ada. Tak rebuna ya bang. ya. Berarti sudah berubah kan? Ah, Kalau sudah berubah dia tidak rofa lagi. Ya. Berarti dia jazam dijazamkan oleh la. Kalau la yang menjazamkan berarti itu untuk la harf nahi. Nah, kalau nahi berarti maknanya jangan. jangan. Oke, jadi kita putuskan nomor 1 la ini harf apa? Afnahi. Harf nahi. Mabni atau mu'rab harf itu? Haf itu adalah mabni. Mabni apa? Kalau la itu mabni apa? Mabni Atas itu apa? mabni Fathah. sukun. Mabni sukun. Hah? Mabni Mabni sukun. sukun. Karena Sukun. huruf terakhirnya adalah alif. Itu Alif ya. adalah huruf yang Alif. selama-lamanya mati. Mabni sukun. Jadi itu alif itu selama-lamanya mati, tidak pernah hidup. Oke, kosong semua. Kemudian nomor 2, takrobu. Fi'il Fi'il apa? Modori. mudori. Fi'il Mudhari apa? mudhari. Mudori fi'il Afal. Oke, af'al khamsah. Amsah. Karena ada wawunya kan? Ya. Karena ada wawunya itu berarti dia af'al khamsah atau ada alifnya juga boleh. Mu'rab atau mabni kalau fi'il mudhari? Rob. Mu'rab. Mu'rab. Sekarang i'rabnya kalau dia mu'rab i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jazm? Tadi itu jasem. Jazm. Jazm. Oke. Kenapa bisa jazm? Dijasemkan oleh Allah. Oke. La. Sekarang kalau jazm pasti ada tandanya. Tanda jazmnya apa? tanda jasemnya itu Buangnya nun. Membuang nun. Tanda jazmnya adalah membuang nun. Tadinya taqorobu. Nah. Terus berikutnya nomor 3, wawunya. Isim. Isim apa? Isim domir. Domir apa? Baris Domir nempel. Ya, nempel muttasil ya. Baris muttasil. Domir itu pasti mabni atau pasti mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni Wawunya. Kun. Mabni. Sukun. Sukun. Nah, sekarang punya mahal nih. Mahal apa wawunya? Mahal rofa. Mahal rofa. Kenapa kok mahal Rofa. rofa? Jadi fa'il. fa'il. Karena fa'il. Oke. Sekarang berikutnya nomor 4, as-salata. As-sholata isim. Isim apa? Isim. Isim 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 apa? Isim mufrad. 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 rot. Kemudian mu'rab atau mabni? Isim mufrad tunggal. Mu'rab. Iya. Mu'rab. Mu'rab. Kalau Mu'rab. dia mu'rab Mu'rab. pasti punya i'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jazm? Jar. Nasab. As-salata, nasab ya. Nasab. Kenapa nasab? As-salata. Kenapa? Jadi apa dia? Karena dia sebagai mahfufil. Maf'ul bi. Maf'ul bih. Oke. Kalau dia nasab dan mu'rab pasti punya tanda kan kalau mu'rab. Tanda nasabnya. Fathah. 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 Berikutnya nomor 5. Wa. Apa wa? Hal. Wah, itu tadi hal. Harf. Hafal. Harf itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa wa? Mabni. Fathah. Mabni fathah. Kosong. Kemudian berikutnya nomor 6. Antum. Antum. Isim. Isim apa? Isim domir. Domir. Domir apa? Baris. Munfasil kalau ini ya. Iya. Munfasil. Karena dia mandiri di tengah-tengah. Terpisah. Betul. Nah, domir itu, isim domir itu pasti mabni atau pasti mu'rab? Mabni. Mabni. Dalam kasus antum, mabninya mabni apa? Antum. Mabni sukun. Mabni sukun. Pasti punya mahal dan mahal apa? Mahal. Kan jumlah baru ya.
Kalau Iya, jamak Mahal itu, rofa. mahal rofa. Kenapa Mahal mahal? rofa. Rofa. Karena menjadi jadi mubtada. Karena sebagai mubtada. mubtada. Mubtada, baik. Ini kosong ya. Kemudian nomor 7, sukaro. Sukaro. Fokus ke apanya nih? I. Ini adalah fiil. Il. Bukan, itu isim. Oh, Ya. karena Oh, akhir Kan kali artinya orang yang orang. Oh iya iya iya. orang-orang Isim. yang Orang-orang. isim. 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 Oke, itu coba kita lihat sukaro itu huruf terakhirnya huruf apa? Iya. Ya, Alif. Alif. Bukan. Alif. 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 Ya. alif. Oke. Kalau alif Alif itu bengkok. bisa hidup nggak? Alif itu. Nggak bisa. Nah, karena nggak bisa dan selama-lamanya nggak bisa, sehingga dia tidak bisa menampilkan harokat yang sebenarnya. Kalau seandainya dia rofa, ya rofanya tidak bisa menampilkan dhamma. Oh Kemudian iya. kalau dia seandainya jar pun tidak bisa menampilkan kasrohnya. Kalau seandainya dia nasab pun tidak bisa menampilkan fathahnya. Sehingga semua harokat itu kalau pada isim yang berakhiran alif pasti semuanya tidak bisa menampakkan jadi diri aslinya. Iya. Karena alif memang tidak pernah bisa hidup. Oleh karena itulah maka isim yang berakhiran alif ini punya istilah sendiri. Apa istilahnya? Apa namanya? Dikira-kira gitu. Ya, Dikira-kira. isim yang berakhiran alif kan ini kan? Ya. Kalau isim yang berakhiran alif namanya Oh. Oh iya iya. Lupa namanya apa ya? Isi yang berakhir Manfus apa-apa satu gitu. lagi, satu lagi. Kalau mangkus maksur, itu maksur, maksur. maksud. Kalau mangkus itu berakhiran ya. Ya. Ini berakhiran alif. Nah, ketemu catatannya. Ketemu di tabel. Di tabel juga bisa di tabel tentang i'rab di nomor berapa itu? 89 mungkin ya. 9, 8 ya, nomor 8. Di tabel nomor 8 tentang ringkasan tanda i'rab yang yang landscape ya, yang miring itu ya, kertasnya. Iya. Nah, ketemu nggak? Kalau tidak ketemu. Jadi Ada kok. ada ya. Isim maksur. Babnya itu isim maksur dan isim mangkus. Kalau di catatannya, kalau di tampilnya itu di nomor 8. Di nomor 8 itu berarti halaman ke berapa ya? Nggak ada halaman. Nggak ada halaman. Oh iya, nggak ada halaman. Ya, ya, ya. Oke. Nih, kalau saya mau tunjukkan di kalau di tabel seperti ini. Nah, ini Iya ingat kok ada, cuman nomor belum. 8. Nah, ini namanya isim maksur itu isim yang berakhiran alif. Jadi nanti semuanya kira-kira semua. Jadi kalau rofa ya dhammahnya kira-kira, kalau nasab ya fathahnya kira-kira, kalau jar ya jarnya kasrohnya kira-kira. Jadi semuanya itu tidak bisa tampil apa adanya. Ya, hanya seolah-olah ada gitu ya, seolah-olah ada. Nah, itu isim maksur. Tapi kalau kemudian kalau ingin tahu penjelasan lebih lanjut, itu bisa dilihat di apa namanya isim isim maksur ya. Nah, yang seperti ini, Sur sih ada.
Sudah ketemu itu. Udah ketemu. Udah isim maksur sama isim mangkus. Nah, kalau yang ini, nah, yang bab atasnya begini, Ya, isim maksur dan isim mangkus. Isim maksur itu apa? Isim yang berakhiran alif. Contohnya ada di bawah. Nah, kemudian dia isim maksur itu semuanya kira-kira. Jadi kalau rofa menggunakan doma, tapi kira-kira aja. Kalau jar juga menggunakan kasroh, tapi kira-kira. Nasabnya pun menggunakan fathah, tapi kira-kira tidak kelihatan. Kalau ringkasannya di sini, kalau agak detailnya di sini. Ya, kalau mau agak detail, diurai satu-satu, maka di sini. Tapi kalau ingin lihat ringkasan untuk tandanya apa, begitu, maka cukup di sini saja. Jadi ngelihatnya langsung lebih Yang ini enak. domah kira-kira. Wah, kira-kira. Ya, sudah. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Jadi yang nomor 7, Sukaro. Nomor 7 Sukaro. Berarti Sukaro itu apa? Isim maksur. Isim. Nah, isim maksur. Nah, kebetulan dia jamak taksir. Kebetulan ya. Isim maksur itu hanya bisa terjadi pada dua bentuk isim. Yang pertama bisa terjadi pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, jamak yang tak beraturan. Nah, kebetulan Sukaro itu dia jamak taksir, tapi fokus kita bukan pada jamaknya, tapi dia pada berakhiran alif. Kenapa alif menjadi perhatian? Karena alif itu tidak bisa menampilkan harokat apa adanya. Isim maksur. Baik, kemudian mu'rab atau mabni? Dia mu'rab. Mu'rab, karena kalau sudah masuk dalam daftar tampil tadi itu semuanya mu'rab. Mu'rab. Ya, semua yang masuk dalam daftar tampil itu semuanya adalah mu'rab. Jadi karena mu'rab itulah maka dipaksakan nih harokatnya harus kira-kira. Ya. Tidak boleh kita bilang oh tetap dia mabni, nggak boleh. Karena mabni sudah tidak bisa dikatakan mabni. Kemudian kalau dia mu'rab, i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar. Rofa. Rafa, Rofa. rafa. Kenapa rafa? Jadi apa? Khobar. Dia khobar. 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 Terus kalau dia rofa, tanda rofanya mana? Sukaro. Itu domah kira-kira. Kira-kira. Nah, domahnya kira-kira. Atau bahasa Arabnya domah muqaddar. Domah kira-kira. Nomor 8 sekarang. Apa nomor 8? Apa? Tadi the whole sentence wa antum Ya, sukaro. semuanya ya. Wa antum Ya, sukaro. Jumlah sukaro. ismiyah. lah ismiyah. Jumlah ismiyah wa antum sukaro. Kemudian kolom kedua harus kosong. Karena kolom kedua itu untuk menilai per kata, bukan per kalimat. Kalau ini kan kalimat ya, jadi kalimat harus kosong nih kolom kedua. Nah, kalau mahal, mahal apa nih jumlah ismnya? Nasab ya. Mahal nasab. Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Hal. Karena dia hal. Karena dia menjadi ham. Dan ini selesai. Jadi, Eh, jadi yang penting itu ini apa? Kalau ada dua kalimat atau lebih atau lebih dari satu kalimat lah intinya, itu kita harus fokus pada titik pertemuan antar kalimat itu. Kata terakhirnya apa? Isim yang nakir atau ma'rifat itu nanti akan menentukan sambungan per kalimat. Apakah kita mau kasih yang atau kita mau kasih sedangkan atau padahal. Itu nanti yang akan menentukan makna. Gampang kan? Gampang kalau bareng-bareng. iya, kalau diejak. Oke, baik. Berarti sekarang kita ayat berapa sekarang? Nah, ntar dulu. Ya, 89 nih. 89 ya. Oke.
Kalau 89 di situ ada 2 kotak yang kita anggap itu belum tahu artinya ya. Yang pertama yastaftihuna. Yastaftihuna itu artinya mereka minta kemenangan. Mereka meminta kemenangan. Berarti konteksnya sedang konfrontasi, sedang berperang. Oke. Kemudian ada arofu. Arofu itu kira-kira kalau kita tebak secara kasar-kasar gitu, kalau arofu itu fi'il atau isim? Fiil. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il apa? Tadi. Fi'il madhi. Fi'il madhinya berapa huruf? 3, 4, 5 atau 6? 3. Ya. 3. Karena nggak ada tambahan sama sekali kan, kecuali memang Ya. wawu. Nah, posisi wawu sebagai apa? Arofu. Fa'il. 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 Baik. Sekarang kata dasarnya arofu apa? Ain rofa. Ain rofa. Oke. Kita sering apa istilahnya? Arafah. Kira-kira apa Arafah itu artinya? Arafah Padang Arafah. Arif. Ya, oke. Padang, emang Padang Arafah itu tempat apa? Tempat, Tempat. tempat berkumpul. Ya, kalau sekarang kan tempat wukuf ya. Padang wukuf ya. Inti haji itu Arafah. Nah, secara sejarah Arafah dulu itu tempat apa? Kalau itu kan haji itu kan sebenarnya napak tilas. Nampak Ya. jelas. Napak tilas. Nah, kita ke Arafah itu menapak tilasi apa? Dan kemudian Memohon kenapa ya? Kenapa dinamakan Arafah dan dalam menapak tilasi apa gitu? Maksudnya biar ini biar ah, tahu Biar artinya. maknanya tahu. Iya. Oh iya. Ya, Atau Arafah. gini, kalau bahasa sehari-hari kita sering mendengar kata ta'aruf. Arif. Ta'aruf. Ta'aruf. Oh, Ta'aruf. mengenal. Apa? Ta'aruf Mengenal, apa? mengenal. Oke. Mengenal. Ta'aruf. Itu ta'aruf ya. Ta'aruf itu kenalan gitu. Saling mengenal. Berarti Padang Arafah itu tempat apa? Tempat mengenalan diri. Itu dulu sejarahnya adalah mengenalnya kembali antara Nabi Adam dan Ibunda Hawa setelah terpisah sekian lama. Kan ketika diturunkan ke bumi itu kan tempatnya berbeda jauh. Ya, kemudian beliau berdua itu menuju ke titik yang sama. Ya, konon katanya Nabi Adam di daratan India. Kebetulan India sama Arab itu kan nyatu kan, pulaunya sampai sekarang. Jadi lewat darat juga bisa. Kemudian yang ibunda Hawanya kan ada di Jeddah gitu katanya. Ya, dekat-dekat Laut Merah lah. Nah, kemudian kan lama nggak ketemu nih. Ada yang bilang ratusan tahun, ada yang puluhan tahun. Sedangkan di bumi itu nggak ada makhluk apapun, nggak ada satu manusia pun. Tapi ya atas feeling berdasarkan petunjuk Allah, akhirnya beliau berdua berjalan menuju ke titik yang sama. Begitu apa namanya tanggal 8. Nah, bertemu Arafah itu di tanggal berapa? Tanggal 9 kan? Tanggal 9. Nah, di tanggal 8-nya itu kalau kita kan namanya Tarwiyah. Ya itu masih masih lihat-lihatan dari jauh gitu. Nah, tapi belum kenal itu siapa deh. Itu kayak ada makhluk gitu jauh gitu kan. Artinya penasaran kan mendekat. Begitu mendekat di titik itulah kemudian oh ternyata kamu tuh. Nah, kayak gitu. Jadi mengenal kembali. Mengenal kembali, bertemu kembali setelah berpisah sekian lama. Bertemulah di titik ya kan namanya padang. Padang itu kan berarti nggak ada pohon, nggak ada apa. Jadi sejauh mata memandang itu dari jauh pun udah kelihatan orang, apalagi dulu tinggi-tinggi.
nggak sekecil-kecil kita sekarang, gitu kan. Hmm. Kalau kita paling tinggi berapa? Orang Indonesia 180, 200 apa 2 meter sudah tinggi gitu kan. Kalau dulu itu bisa sampai berapa? 30 meter ya tingginya. Jadi bisa 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meteran. Jadi tinggi banget kayak pohon kelapa ini. Ya. Ya, Raksasa ya, Bu? iya, iya Bu. Sebenarnya waktu itu normal gitu. Iya, Makanya sama yang dulunya dikecilin ya. gitu. Kita menyusut ya. Ya, ya kalau nggak disusutkan itu bumi nggak muat. Ya, bumi makin isinya banyak, kalau nggak dikecilin itu nggak muat buminya. Makanya bukan buminya dilebarin, tapi orangnya isinya dikecilin. Oke. Nah, itu makanya dinamakan Arafah, tempat mengenalnya kembali antara Adam dan Hawa. Di tengah-tengah Arafah itu ada bukit apa namanya? Gunung apa? Jabal apa? Rahmat. Jabal Rahmah. Jabal Kenapa Rahmah. dinamakan Jabal Rahmah? Rahmah itu kan kasih sayang. Kasih Ya. sayang. Setelah ketemu ngapain orang berdua yang lama nggak ketemu? Kan gitu. Kangenan. Nah, iya. Ya karena nggak ada kamar, ya sudah. Kan di situ kan ada gunung. Ada gunung kan ada gua-gua juga ada Dua. batu. Ya kamarnya di situ itu. Makanya dinamakan Jabal Rahmah. Ah, Nah, disitulah apa namanya manusia itu pertama kali bereproduksi. Ya, makanya dinamakan Jabal Rahmah. Ya itu maksudnya Arafah itu biar ini loh, biar nggak usah Beringat. apa iya. Oh Arafah, Arafah, oh Arafah itu Mengenal. jadi mengenal. Jadi Arafah mereka telah mengenal. Taaruf. Nah sebenarnya yastaftihuna ini juga bisa dicari itu. Yastaftihuna coba. Yastaftihuna itu kata dasarnya apa? Fataha. Buka, buka. Membuka bisa atau ini Buka. ada peristiwa di tahun 8 Hijriah itu namanya Fathu Makkah. oh, Apa artinya Fathu Makkah? Membuka kembali Mekah. itu Eh, apa kalau kalau tadi Fatah apa artinya membuka kan? buka. Buka. Jadi Fatah itu bisa di dalam kamus ya bisa artinya membuka, bisa juga artinya menaklukkan atau mengalahkan. Mengalahkan. Oh, Oke. Jadi kalau Fathu Makkah itu penaklukan Makkah, nah gitu ya, atau membuka kota Mekah untuk dikuasai kan gitu. iya. Nah, oke, jadi yastaftihuna mereka nah, karena dia menggunakan wazan atau menggunakan pola yang tambahannya hamzah sama ta sama sin, istaf'ala, berarti dia ada efek kata meminta, memohon. Ya, makanya yastaftihuna mereka meminta atau memohon kemenangan. Oke. Ini sebenarnya ayat ini berkenaan dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu sudah lama berada di Madinah jauh sebelum Rasulullah hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah itu sudah duluan orang Yahudi di Madinah. Dan mereka sudah membaur dengan masyarakat Arab Madinah pribumi. Mereka sudah membaur. Cuman mereka bikin klaster-klaster masing-masing suku dari Bani Israel, dari Yahudi itu bikin klaster. Jadi ada Bani Koinukok bikin klaster sendiri, ada Bani Quraidah juga klaster sendiri, Bani Nazir juga bikin klaster sendiri. Di dalam masing-masing klaster di situ ada seperti seperti kalau sekarang itu kota dalam kota gitu, kota mandiri lah istilahnya. Jadi di situ ya ada apa ya, kayak one stop. BSD, BSD. Ya, seperti itulah kira-kira. Ada sekolahnya, ada pasarnya juga dalam klaster itu. Ya, waktu itu pasar yang ramai itu di pasarnya klaster Bani Koinfo itu. Jadi mereka punya 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 pasar. Nah, kemudian ya staftihuna itu mereka meminta kemenangan. Kenapa begitu? Karena
ini suku-suku Bani Israel juga sering berkonfrontasi dengan suku yang lain, dengan apa namanya, dengan bangsa lain, gitu ya. Nah, mereka itu kadang kalau perang itu sering kalah, sering kalah. Nah, tetapi mereka kalah itu ketika melupakan satu hal, yaitu ketika mereka lupa berdoa dengan menyebut nama Nabi akhir zaman. Dan Nabi Hmm. akhir zaman itu adalah Rasulullah Muhammad. Muhammad. Hmm. Karena itu nama Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam Taurat. Oh. Jadi menyebut namanya saja itu semacam jadi apa ya? Eh, jadi kalau orang orang ini namanya jadi jimat gitu ya. Hmm. Jadi jimat kemenangannya. Jadi kalau lupa doa itu mereka kalah. Doanya sama nggak seperti kayak Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, Muhammad, Ya, ini kayak kalau kayak ini salawat. saya contohkan dalam tafsirnya begini. Ada doa yang mereka lantunkan begini. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu begini. Ibnu Abbas pernah menceritakan, qala Ibnu Abbas in kanat yahudu Khaybar tuqatilu Ghatfan fa kullama istaqu huzimat yahudu Khaybar fa'adatil yahudu bihadha du'a. Jadi dulu Yahudi Khaybar itu pernah berperang dengan suku Ghatfan. Hmm. Setiap kali mereka bertemu, itu orang Yahudi kalah. Akhirnya itu mereka introspeksi apa, di mana kekalahan kita itu. Setiap kali bertempur sama suku Ghatfan, kita kalah. Akhirnya mereka ingat, oh iya ini kita karena nggak nyebut ini. Apa namanya? Jadi Nabi akhir zaman itu menjadi sangat-sangat sakral sekali. Hmm. Ya. Sebelum mereka tahu bahwa Nabi yang dijanjikan itu adalah orang Arab. Oh. Ya. Jadi jauh berabad-abad, bukan bahkan hanya kasus ini saja, dan sebelum-sebelumnya juga. Itu mereka itu sangat mendambakan lahirnya Nabi akhir zaman. Itu sejak Nabi Musa. Kenapa Hmm. begitu? Karena mereka itu di dalam ajaran Taurat, di dalam syariatnya kitab Taurat, itu sangat keras dan sangat-sangat ini ya, sangat memberatkan. Hmm. Contoh, kalau mereka misalkan harus ada pencuri harus potong tangan tanpa ampun. Iya. Atau membunuh orang ya harus dihukum mati tanpa ampun. Iya. Nggak boleh kerja Terus, hari Sabtu. nah, hari Sabtu nggak boleh kerja. Terus lagi Iya. kalau pakaian itu, pakaian kena najis harus digunting. Iya. Oh. Jadi nggak bisa Iya. dicuci pakai air tuh nggak bisa. Harus digunting. Makanya mereka pakainya bolong-bolong itu ditambal-tambal gitu. Iya. Ditambal-tambal jadi belel. Makanya jeans bolong-bolong itu sebetulnya karena kena najis Kena bolongin. Ya najis. bener Pak, katanya gitu. Iya, Jadi kena style malah najis. jadi fashion. Iya, padahal itu karena mereka itu Padahal kena najis, digunting, potong. Iya. terus ditambal. Iya. Ya, Iya. ada yang ditambal, jadi belel itu zaman dulu ya. Tahun Iya. 90-an akhir itu atau 2000-an awal itu ada celana belel itu ditambal-tambal tuh lagi laku keras dulu. Nah, Iya. sekarang yang Iya. bolong dibiarin bolong. Iya. Iya bener. Itu sebenarnya itu karena kan udah kena najis tapi disobekin, digunting-gunting. Iya. Karena cara mensucikan ala Taurat itu memang begitu. Nggak bisa, Iya. nggak bisa pakai cuci itu nggak bisa. Makanya akhirnya mereka komplain sama Nabi Musa. Musa, ini aturan agama kita kok ketat amat ya? Susah, sulit, merepotkan. Dan Nabi Musa hanya bisa jawab, ya memang begitu yang aku terima gitu. Mau diapain lagi? Tapi jangan khawatir, nanti ini aturan ini akan berubah, akan Hmm. ringan sekali. Dan mereka bertanya, kapan berubahnya? Ya nanti. Ya kapan Musa? Ya nggak tahu. Gitu. Lah kapan? Nunggu Ya akhir. tahu. Karena yang membawa aturan itu bukan aku. Yang membawa aturan yang sangat meringankan itu adalah nanti Nabi akhir zaman. Oh gitu. Kapan dia datang? Aku juga nggak tahu. Itu rahasia Allah. Kapan Nabi terakhir itu akan diturunkan, akan lahir? Allah alam. Aku nggak tahu.
gitu kan. Cuman Nabi Musa itu kasih kisi-kisi. Nanti ciri-ciri Nabi akhir zaman itu, beliau itu tidaklah tinggi tapi tidaklah pendek, sedang. Kemudian matanya hitam, rambutnya hitam. Jadi bukan bule apa? Bukan pirang ya. Matanya bukan biru gitu. Dan seterusnya, kulitnya itu bersih. Jadi kalau ada di kerumunan itu paling kelihatan. Itu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Itu ciri fisik. Nah, sejak itulah kemudian itu nama Nabi akhir zaman itu selalu dijadikan apa? Hampir kayak jimat gitu. Dan selalu dielu-elukan dan dirindukan setiap saat, setiap hari, bahkan setiap malam. Para orang tua itu selalu menceritakan akan datangnya Nabi akhir zaman itu. Mungkin yang dikenal Sang Mesias gitu ya. Nabi akhir zaman yang akan datang kepada anak-anak mereka menjelang tidur. Itu setiap hari. Udah sabar ya kita begini, nanti kita akan ditolong oleh Nabi akhir zaman yang akan diturunkan oleh Allah. Makanya ketika perang ini, mereka berdoanya begini. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin. Tuh disebut nama Muhammad. Waktu itu mereka nggak tahu tuh Muhammad itu siapa. Karena nabinya belum turun. Belum ketemu juga mereka. Belum tahu kalau ternyata Nabi akhir zaman itu orang Arab. Mereka kan nggak suka orang Arab. Oh. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin an-nabiyil ummiyi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Kalau artinya ya Allah, kami meminta kepadamu dengan kebenaran Muhammad Nabi yang ummi yang engkau janjikan kepada kami untuk engkau keluarkan dia untuk kami di akhir zaman. Illa nasartana alihim. Tidak lain adalah engkau harus menolong kami untuk mengalahkan musuh-musuh kami, mereka suku Ghatfan. Nah, kalau mereka bertemu dalam peperangan, kemudian mereka sudah berdoa seperti ini, akhirnya mereka fahazamu Ghatfan. Kemudian mereka bisa mengalahkan suku Ghatfan itu. Tapi apa yang terjadi ketika di tahun ke-8, di tahun ke-13 kenabian, Nabi hijrah ke Madinah. Begitu tahu ternyata nabinya itu bukan orang Arab, bukan orang Israel, mereka tolak itu dengan segala macam alasan. Begitu nabinya datang, begitu orang yang mereka sebut-sebut ribuan tahun sejak Nabi Musa itu datang, betul-betul datang di hadapan mereka, malah mereka mengingkari. Gara-gara mereka itu kan orangnya rasis. Ya, jadi tidak menerima dari suku selain mereka, dari bangsa selain mereka. Ketika kemudian diingatkan oleh sahabat-sahabat mereka, yang orang Madinah asli, orang-orang Bani Israel, ini loh yang kalian sebut-sebut dulu, ini sudah datang. Aku sudah beriman loh sama dia. Kata mereka apa? Oh, yang kami tunggu-tunggu bukan Muhammad yang itu, Muhammad yang lain. Nah, jadi mereka selalu ngeles. Gitu ya. Nah, Mengingkari. mengingkari. Makanya di situ disebutkan kafaru bihi. Itu latar belakang ayat ini begitu ya. Maksudnya biar kalau baca ayat biar ngalir. Iya. Baik, sekarang coba kita artikan ya. Kira-kira yang artinya lupa selain yang ada di kotak ini. Ja'a itu apa artinya? Telah datang. Maaf bersama. Cara datang. Oh ya. Nah, ja'a telah datang. Kalau begitu ja'a itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Film madi. Fi'il madhi. Nah, ini ada lama ya. Kalau lama itu kalau diikuti fi'il madhi maka artinya ketika atau tatkala. Oh ya. Ya, ketika. Ketika. Atau Dan tatkala. ketika telah datang Bum, Saat Mereka. pada mereka. pada Pada mereka mereka. Apa yang datang? Nah, fa'ilnya kan harus rofa. Kitab. kitab Kitabun min indillahi Dari sisi Allah. dari sisi Allah. Indi itu sisi ya. Min indillahi dari sisi Allah. Musaddiqun lima ma'hum. Musaddiqun
Dari sodako orang yang benar. Yang benar. Ayo, Membenarkan. yang membenarkan. Yang membenarkan. 5 dari bagi atau pada bagi yang pada yang ma'ahum apa yang bersama mereka. bersama mereka. Bersama mereka. Nah, jadi gini maksudnya, tatkala datang kepada mereka kitabun min indillahi, Kitab dari Allah. kitab dari Dari sisi Allah. Maksudnya kitab dari sisi Allah, kitab apa? Al-Quran. Al-Quran, di mana posisi Al-Quran itu adalah musaddiqul lima ma'ahum, Yang membenarkan. Yang benarkan pada mereka. Pada mereka. apa yang ada bersama mereka. Bersama mereka. Membenarkan pada apa yang ada bersama mereka. Yang ada bersama mereka itu apa? Taurat ya. Taurat. Berarti posisi Al-Quran itu adalah yang membenarkan Taurat. Ya, membenarkan Taurat. Wa kanu, dan adalah mereka. Jadi karena bentuknya kanu itu fi'il madhi dan dulu, nah gitu ya. Adalah dulu mereka min qablu, sebelum ya, Ini. kalau ada min qablu itu kan ada min kan harf jar kan. dari sebelum. Kenapa min qabli? Kenapa enggak min qabli kan gitu? Min qablu. Oh iya. Itu berarti sedang mabni. Qablu itu sedang mabni dhamma. Kenapa mabni? Karena ada mudhaf ilaih yang dibuang. Ya, kalau ada min qablu itu bukan salah cetak ya, tapi karena ada mudhaf ilaih yang dibuang. Jadi kalau mengartikan min qablu dari sebelumnya, adanya yang dibuang. Kasihnya ya. Min qablu sebelumnya. Oke. Kita ulang. Wa kanu, dan adalah dulu mereka dulu. Min qablu Sebelumnya yastaftihuna, mereka meminta kemenangan mereka meminta kemenangan alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Nah, jadi maksudnya meminta kemenangan atas orang-orang kafir itu meminta kemenangan untuk mengalahkan orang-orang kafir, ya. Nah, itu mereka ketika belum ketemu Nabi. Mereka itu seringkali yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka sering meminta kemenangan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh mereka yang kafir. Yang kafir itu berarti non-Yahudi ya. Iya. Ya, selama belum ada kitab lain yang turun maka mereka masih berlaku kitab Tauratnya kan gitu. Jadi orang di luar Yahudi itu dibilang kafir. Iya. Nah, ternyata falamma ja'ahum, Maka ketika ja'ahum telah datang kepada mereka ma'arafu, Arafu itu apa tadi? Mengenal kembali. ma'arafu. Ah, bukan, itu ma-nya ma isim mausum. Apa ya? Kembali itu. apa yang telah mereka kenal. Ketahui yang mereka tahu. Jadi kalau gini, falamma ja'ahum, maka ketika telah datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka telah kenal, mereka mengingkarinya. Nah, itu. Jadi tatkala datanglah kepada mereka apa yang mereka sudah kenal lama, kafaru bihi, malah mereka mengingkarinya. Karena bukan orang Yahudi. Iya, karena bukan orang Israel. Nah, jadi ketika belum ketemu mereka elu-elukan. Mereka sebut-sebut setiap saat. Tapi begitu ketemu, ya akhirnya mereka mengingkari. Tadi cari-cari alasan. Bukan Muhammad yang itu yang kami cari. Namanya Muhammad juga. Padahal sampai sekarang mereka nggak ketemu-ketemu. Karena udah lewat. Mereka tunggu-tunggu sampai sekarang. Karena udah lewat. Jadi salah sasaran ya. Salah objek. Oleh karena itu namanya laknat Allah atas mereka. Atas orang-orang yang mengingkari.
Orang-orang yang tahu tapi mengingkari itu akan mendapatkan laknat Allah. Jadi wujud laknat Allah itu kalau di akhirat ya pasti neraka lah ya. Jadi kalau di dunianya saja mereka tidak diterima sebenarnya dengan warga bumi kan. Banyak iya, oh iya, perselisihan, banyak kontroversi. Ya karena tingkah mereka yang memang cenderung merasa tinggi dari dulu. iya. Merasa tinggi, merasa lebih dan nah, oke, baik. Sudah cukup ya? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, silakan doa. Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkina minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.